Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syakur Rahman. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah soal yang mana soal ini merupakan indikator penilaian dari ujian akhir semester mata kuliah kalkulus. Penasaran dengan cara pengerjaannya? Mari kita lihat. Cekidot. Baik, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Dikatakan bahwa fungsi f terdapat pada grafik berikut. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x ada atau tidak pada tiap kurva. Di sini sebelum kita masuk ke dalam soal, kita harus mengetahui bahwa limit itu dikatakan ada apabila limit fx dengan x menuju c dari kiri itu sama dengan limit fx dengan x menuju c dari kanan. Nah, itu merupakan sebuah modal yang kita harus pahami untuk mengetahui dari nilai limit. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Soal yang A. Limit fx dengan x menuju negatif 3. Di sini kita harus mengetahui bahwa limit itu merupakan sebuah pendekatan ke satu titik. Nah, di sini negatif 3 ini kan mempunyai dua titik, yang pertama dan yang kedua. Tetapi titik yang kedua ini mengalami terdapat pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Itu merupakan ciri-ciri dari sebuah limit. Nah, di sini pendekatan dari kirinya berapa? Pendekatan dari kirinya itu sama dengan menuju ke titik ke 2. Sini. Berarti limit x menuju min 3 yang melalui pendekatan dari kiri itu nilainya sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan pendekatan dari kiri, kita harus mencari pendekatan dari kanan. Nah, pendekatan dari kanan. Jika kita lihat garis ini yang mendekatkan diri ke titik ini, jika dari kanan itu nilainya juga sama-sama 2. Berarti dapat kita simpulkan limit fx dengan x menuju negatif 3 itu nilainya sama dengan 2. Dan limit di sini itu sempurna karena pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan itu nilainya sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang B. Fungsi negatif 3 juga di sini. Nah, kita harus mengetahui apa itu fungsi. Fungsi itu merupakan sebuah nilai yang fungsinya di titik tertentu. Ini atau ini. Tetapi kita harus mengetahui definisi titik tersebut. Titik ini kan merupakan titik yang mengalami bulatan penuh. Berarti titik ini terdapat nilainya, ada nilainya. Dan titik di sini tidak mengalami bulatan penuh, dia hanya bulatan kosong. Berarti di titik di sini tidak mempunyai nilai. Nah, definisi fungsi itu adalah nilai yang fungsinya di titik tertentu. Nilai berarti dia harus mengalami bulatan penuh. Di sini di min 3 karena ada dua titik, tetapi titik yang mengalami bulatan penuh adalah di titik di sini. Berarti fungsi dari min 3 itu sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang C. Fungsi negatif 1 di sini. Nah, di sini terdapat satu titik nih, yang mana
titik ini tidak mengalami bulatan penuh. Berarti dapat kita simpulkan titik di sini tidak mempunyai sebuah nilai. Berarti dapat kita simpulkan dengan definisi tadi, di soal yang C dengan fungsi min 1 itu tidak ada. Karena di titik di sini tidak mempunyai sebuah nilai karena dia bulatan kosong. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang D. Limit fx dengan x menuju min 1. Di sini min 1. Ya, di sini garis dari min 1. Nah, kita harus lihat pendekatan titik dari kiri dan dari kanan. Nah, jika kita lihat dari pendekatan dari kiri, itu berapa nilainya? Nilainya mungkin kita bisa analogikan dan kita bisa prediksi ini nilainya 2,5. Berarti limit x menuju min 1 dari kiri itu nilainya 2,5 bisa kita tulis sebagai juga 5/2. Nah, setelah kita dapat dari pendekatan dari kiri, kita harus mencari juga pendekatan dari kanan. Nah, dari kanan di sini juga menuju ke titik yang di sini. Berapa titik di sini? Juga sama. Adalah 5/2. Jadi dapat kita simpulkan karena limit dari kiri dan limit dari kanan itu nilainya sama, berarti dapat kita simpulkan bahwa soal yang D itu termasuk ke dalam limit, dan limit itu dikatakan ada karena nilai pendekatan dari kiri dan nilai pendekatan dari kanan itu sama. Berarti nilainya adalah 5/2. Selanjutnya adalah ke soal yang E. Fungsi dari 1. 1. Di sini. Yang X. Nah, di sini juga sama seperti nomor 3. Dia terdapat 2 titik. Yang mana titik di sini kita harus cari titik mana yang mengalami bulatan penuh, karena di dalam bulatan penuh terdapat sebuah nilai. Nah, berarti di antara 2 titik ini yang mengalami bulatan penuh adalah titik di bagian sini. Berarti nilainya itu sama dengan 2. Selanjutnya adalah ke soal yang F. Limit fx dengan x menuju 1. Berarti bisa kita simpulkan di sini juga. Nah, pendekatan dari kiri, kita lihat pendekatan dari kiri. Pendekatan dari kiri ini ke 2. Ya kan? Limit x menuju 1 dari kiri itu sama dengan 2. Dan dari kanan, kita lihat dari kanan itu berapa? Itu sama dengan 1. Limit x dari kanan itu sama dengan 1. Berarti dengan ketidaksamaan dari pendekatan dari kiri dan dari kanan, itu tidak sama dengan limit x 1 dari kanan, itu tidak sama, berarti dia tidak memenuhi definisi dari sebuah limit, yang mana limit itu harus nilainya, limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Berarti nomor yang F ini itu nilainya tidak ada.
Tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke soal yang G. Limit fx dengan x menuju 1 dari kiri. 1 dari kiri di sini. Satu dari kiri. Berarti nilainya 1 dari kiri itu sama dengan 2. Dan dari kanan limit fx dari kanan itu sama dengan 1. Selanjutnya limit fx dengan x menuju 1 dari kanan itu juga sama, nilainya adalah 1. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal yang kedua. Dikatakan soalnya ini fx dengan interval x kuadrat min 1 dengan x menuju dengan x kurang dari 3. Dan yang kedua 2ax plus b dengan x lebih besar sama dengan 3. Dan x itu sama dengan 3. Di sini x ini nilainya juga sama dengan c. Nah, tentukan nilai a dan b agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Nah, kita terdapat sebuah definisi, yakni fx itu dikatakan diferensiabel di C jika f aksen minus itu merupakan maksud dari kiri itu sama dengan f aksen plus dari kanan ke fc itu. Nah, langsung masuk ke dalam soal yang pertama. F aksen dari kiri sama dengan limit x menuju c dari kiri dengan fx min fc per x min c. Nah, di sini fx. Bagaimana kita mencari fx? Kita harus mengetahui jika c menuju dari kiri, berarti ketika kita analogikan dengan sebuah garis bilangan, ini sebuah nilai tertentu x contohnya. Jika dari kiri berarti otomatis itu nilainya lebih kecil. Nah, jika dari kanan itu lebih besar. Nah, di sini di mana yang lebih kecil? Lebih kecil adalah di sini x kuadrat min 1. Berarti fx di sini kita tulis x kuadrat min 1 min fc-nya. Nah, bagaimana cara mencari fc? fc itu juga sama, tetapi nilai x ini kita rubah menjadi 3. Berarti 3 kuadrat min 1. Nah, lanjut. Ini juga sama ya. Jadi kita langsung aja jadi di sini. Nah, di sini langsung kita lakukan operasi perkalian. Minus dikali 9, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, minus dikali 9 itu sama dengan min 9, minus dikali minus 1 itu sama dengan
plus 1 sama dengan ini juga sama dengan x min 3. Di sini x juga x min 3. Nah, min 1 dengan plus 1 itu bisa kita coret. Jadi tinggallah hasil x kuadrat min 9 sama dengan x min 9. Nah, x kuadrat min 9 ini bisa kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan dapat x plus 3. Nah, x min 3 yang penyebut dan pembilang itu kan sama nilainya, jadi bisa kita coret. Jadi tinggallah hasil x plus 3, yang mana x di sini nilainya c ini kan 3 nih. Nah, jadi di sini bisa kita dapat kesimpulan bahwa ini 3 plus 3 sama dengan 6. Lanjut kita cari limit dengan menuju dari kanan. Nah, selanjutnya kita cari tahu nilai fx. Bagaimana cara mencari nilai fx? Nah, kita balik lagi ke analogi di awal yang di sini. Jika ini kan menuju dari kanan nih. Jika menuju dari kanan, itu otomatis nilainya lebih besar atau sama dengan lebih besar. Nah, di sini di interval di sini yang memenuhi nilai lebih besar itu yang ini 2ax plus b. Jadi bisa kita simpulkan fx itu sama dengan 2x plus b, dengan fc itu nilai x itu diganti dengan 3. 2a kali 3 plus b per x ini bisa kita c ini bisa kita rubah menjadi 3, jadi x min c. Selanjutnya kita lakukan operasi perkalian 2as plus b. Nah, 2a dikali 3 itu sama dengan 6a, min dikali plus 6a itu sama dengan min 6a, min dikali plus b itu sama dengan min b. Nah, per x min 3 plus b dan min b itu bisa kita coret. Lalu tinggallah sisa 2a x 2x min 6a per x min 3. Nah, 2ax ini juga bisa kita tulis dengan seperti ini. 2a sama dengan x per
X min 3 sama dengan, nah sini yang pemilihan penyebut yang X min 3 ini kan sama, jadi bisa kita coret, jadi tinggal hasil 2A. Nah selanjutnya kita mencari syarat lain. Lalu kita mencari nilai A. Nilai A dengan cara bagaimana? Dengan cara F aksen dari kiri sama dengan 3 itu sama dengan 6 ini, dan F dari kanan sama dengan 3. Jadi yang sini itu dan 6 itu 6 per jika kita samakan dan kita ingat lagi definisi yang pertama, yakni F yang ini, F aksen min dari kiri itu sama dengan F aksen plus dari kanan. Berarti di sini dari kiri yakni 6 dan dari kanan yakni 2A. Ini lakukan 6 per 2 sama dengan A. Berarti A sama dengan 3. Yang coret nih 3 jadi. Selanjutnya syarat lain fx itu di continue di x. Syarat lain f di c. Lalu kita mencari limit x min c dari kiri sama dengan fc. Lalu yang di sini limit x c dari kiri ini berapa tadi, fx nya berapa yang dari kiri, jadi ini berarti yang di sini. Nah, berarti x kuadrat min 1 dengan c dari kanan. Fx nya berapa tadi yang di sini? Ya berarti di ini. Berarti 2ax plus b sama dengan f. C tadi berapa c? C ini sama dengan 9. C itu sama dengan 3. Berarti f 3. Lalu kita cari satu per satu. S kuadrat berarti karena ini x itu 3, berarti 3 kuadrat min 1 sama dengan 2a kali 3 plus b, ini sama dengan kayak ini, min f3. F3 di sini ketika kita mencari interval itu yang sesuai itu interval yang di sini. Berarti bisa kita tulis F3 ini 2
B. 3 kuadrat min 1 sama dengan ini 9 min 1 sama dengan 6 plus B sama dengan 6A plus B. 9 min 1 sama dengan 8 6 karena nilainya sama bisa kita tulis satu aja. 6A tadi berapa? A tadi sama dengan 3. Ini A kan sama dengan 3 plus B 8. 6 kali 3 sama dengan 18 plus B 8 min, ini kita pindah ke ruas ke kiri yang mana ini semulanya plus, ketika kita pindah ruas menjadi minus. 8 kurang 18 sama dengan B sama dengan 8 dikurang 18 itu sama dengan min 10. Berarti nilai A itu sama dengan 3 dan nilai B sama dengan min 10. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu integral dari X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 kali 4X pangkat 3 plus 3 dx. Nah, sesuai dengan soal yang nomor 3, kita bisa menggunakan cara substitusi dengan cara X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 ini kita misalkan dengan U. Dengan cara selanjutnya adalah U ini kan yang ini X pangkat 4 plus 3X, lalu kita cari turunan dari U. Yang kita cari turunan dari X pangkat 4 plus 3X berapa? Nih 3 dx sama dengan cara bagaimana? 4 ini kita turunkan ke depan variabel dan pangkatnya kita kurangi 1. 4x pangkat 3 plus 3. Oke, selanjutnya jadikan dx sama dengan du. Ini kita turunkan dx sama dengan ini, berarti 4x pangkat 3 plus 3 sama dengan dx. Lalu dengan permisalan tadi kita substitusikan ke bentuk integral. Nah, permisalan ini tadi kita substitusikan ke bentuk integral di soal. Kali X pangkat 3 plus 3 dan diubah 4x pangkat 3 plus 3 sama dengan, nah karena 4x pangkat 3 plus 3 ini sama dengan ini, jadi bisa kita coret habis. Lalu lanjut ke bawah, integral U pangkat 30 du, tinggal ini aja sama dengan, nah kan U pangkat 30, ketika kita turunkan ke bawah menjadi per, itu pangkatnya ditambah. Yang pertama kita nih, jadi 30 turunkan ke bawah jadi plus 1
dan U ini juga ditambah plus 1. Pangkatnya ditambah 1 plus C. Nah, bentuk dasar integral tak tentu itu ini. X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 sama seperti ini. X N plus 1 sama seperti ini, plus C sama seperti ini. Nah, C ini apa? C ini adalah kontinu integral. Maaf, C itu adalah konstanta integral. C ini adalah konstanta integral. Lanjut, kita lakukan operasi penjumlahan. 1 per 31 U pangkat 31 plus C. Nah, kita kembalikan ke U-nya ke permisalan awal dengan cara satu per 31, kita kembalikan ini ke permisalan awal. Nih, X pangkat 4 seperti ini plus 3X pangkat 31 menjadi ini plus C. Nah, mungkin ini soal untuk nomor 3 yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3 yang kedua. Nah, soalnya adalah integral sin 10 X cos X dx. Kita sama seperti yang pertama tadi, sin ini kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Lanjut ke dalam soal lagi. Integral sin 10 U du sama dengan sin 10 tambah 1. Nah, karena ini 10-nya turun ke bawah menjadi per, 10-nya ditambah 1 dan pangkatnya juga bertambah 1. U plus C. Nah, lalu kita lakukan operasi penjumlahan. Sin 11 per 11 U plus C ini sama dengan sin 11 per 11 X plus C. Nah, inilah adalah jawaban dari bentuk soal nomor 3 yang kedua. Mungkin sekian video dari saya. Jikalau ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.